你绝技不能嫁给玉儿。为什么？因为玉儿是你的亲哥哥，而我是你的亲爹。Qin Hongmian tiba-tiba muncul dan menyuruh Nona Mu segera pergi dari tempat itu. Duan Zhengchun yang telah lama merindukan Hongmian memintanya tetap tinggal agar mereka bisa hidup bersama selamanya. Kata-kata manis Duan Zhengchun membuat hati Hongmian luluh lantak, akan tetapi saat itu Gan Baobao muncul dan memperingatkannya agar tidak tertipu lagi dengan rayuan Duan Zhengchun. Ternyata Gan Baobao juga merupakan salah satu dari cinta lama Duan Zhengchun yang tidak bisa dia lupakan. Namun saat ini Gan Baobao telah menjadi istri dari Zhong Wanchao, si dewa raja kuda dari lembah Wanji. Duan Yu yang ternyata telah ditangkap oleh Yu ketiga dan dua penjahat besar lainnya, meminta agar Nona Mu melupakan akad pernikahan mereka. Namun Nona Mu bersumpah tidak akan percaya bahwa Duan Yu adalah saudaranya, dan dia pun pergi dengan perasaan kecewa. Ketiga penjahat besar juga pergi dengan membawa Duan Yu setelah menyuruh Duan Zhengchun untuk datang ke lembah Wanji. Duan Zhengchun menutup titik akupuntur Gan Baobao dan Qin Hongmian yang membuat kedua wanita itu tidak bisa bergerak. Dia bermaksud menjadikan mereka sebagai sandera untuk ditukar dengan keselamatan Duan Yu. Saat itu Duan Zhengming tiba dan membuka titik akupuntur kedua wanita itu. Dia tidak ingin Duan Zhengchun merusak nama baik keluarga Duan dengan bertindak seperti penjahat. Duan Zhengming kemudian melepaskan kedua wanita itu dan mengatakan bahwa keluarga Duan pasti akan datang ke lembah Wanji. Nona Mu yang tidak bisa menerima kenyataan ini bermaksud untuk menenggelamkan dirinya ke dasar danau. Namun saat itu kekuatan yang tidak terlihat menarik dan mencegahnya untuk bunuh diri. Orang yang menyelamatkannya adalah seorang pria tua cacat yang menggunakan topeng emas namun memiliki kungfu yang sangat hebat. Entah bagaimana orang tua itu mengetahui kegalauan hati Nona Mu dan menawarkan solusi untuk mengatasi masalah hubungan saudara antara Nona Mu dan Duan Yu. Dia lalu dibawa ke lembah Wanji dan disuruh memasuki sebuah ruangan, namun ternyata di dalam ruangan itu juga telah ada Duan Yu yang dikurung lebih dulu. Di sana Nona Mu melampiaskan kemarahannya dan menyalahkan Duan Yu untuk semua kekacauan yang terjadi. Setelah puas mengeluarkan isi hatinya, perasaan Nona Mu menjadi sedikit lebih baik. Mereka lalu memakan masakan yang baru saja diantarkan oleh pria tua itu. Saat berbicara tentang ayah Duan Yu, Nona Mu kembali marah dan tidak ingin mengakui pria itu sebagai ayahnya. Dia lalu menyerang Duan Yu yang ingin menasehatinya, namun entah mengapa Duan Yu bertingkah aneh dan tanpa sadar ingin mencium Nona Mu. Ternyata pada daging yang mereka makan, terdapat racun albasia yin dan yang dalam jumlah yang sangat banyak. Satu-satunya cara untuk menghilangkan racun ini adalah dengan melakukan hubungan suami istri. Jika tidak, kulit akan pecah dan mereka akan mati karena pendarahan. Orang tua ini memiliki dendam yang sangat dalam kepada Duan Zhengchun dan Duan Zhengming. Karena itu dia ingin menggunakan pasangan kakak beradik ini untuk membuat keluarga kerajaan merasakan rasa malu seumur hidupnya. Nona Mu merasa tubuhnya sangat panas dan mulai melakukan gerakan menggoda. Duan Yu berusaha mati-matian untuk menahan keinginannya. Dia tidak ingin menjadi aib bagi keluarga Duan dan meminta Nona Mu untuk menembaknya dengan panah beracun. Namun Nona Mu tidak bisa mendengarkannya karena saat ini dirinya sudah mulai berhalusinasi. Duan Zhengming bersama anggota kerajaan lainnya telah tiba di kediaman Ketua Zhong. Saat Dao Baifeng ingin mengetahui keberadaan Duan Yu, Qin Hongmian muncul dan langsung menyerangnya.
Duan Zhengchun tidak ingin melihat kedua wanita yang dia cintai saling membunuh dan berusaha untuk melerainya. Namun tendangan Hong Mian tanpa sengaja mengenai dirinya yang membuat kedua wanita itu sangat khawatir. Duan Zhengchun lalu berpura-pura kesakitan, namun kedua wanita itu malah bertarung semakin sengit. Ketua Zong bergabung dalam pertarungan dan ingin membunuh Duan Zhengchun. Namun kedua wanita itu malah bersatu untuk memukulinya. Situasi semakin kacau setelah mereka mengetahui bahwa Duan Zhengchun hanya pura-pura terluka. Kedua wanita itu kemudian mengubah targetnya dan bergabung menyerang Duan Zhengchun. Duan Zhengming hanya bisa menghela napas melihat hubungan adiknya yang sangat kacau. Dia lalu memerintahkan keempat pengawal pribadinya untuk mencari Duan Yu. Duan Zhengming juga tidak tinggal diam dan menyusuri kediaman Ketua Zong menggunakan denah yang telah dia siapkan. Keempat pengawal bertemu dengan Yu Erniang dan pertarungan pun tidak bisa dihindari. Yu ketiga juga muncul dan membantu Erniang melawan mereka. Duan Zhengming tiba di depan bangunan tempat Duan Yu dikurung, namun orang tua bertopeng itu muncul dan tidak membiarkannya mendekat. Duan Zhengming menghentikan serangannya karena merasa teknik tongkat orang itu sangat mirip dengan teknik jari matahari keluarga Duan. Namun saat mengetahui bahwa Duan Yu dan Nonamu berada di bawah pengaruh racun Albasya Yin dan Yang, Duan Zhengming tidak bisa membuang waktu lagi dan ingin membunuh orang tua itu. Orang tua itu tidak berniat menahan serangan Duan Zhengming dan terlihat seperti ingin mati di tangannya. Hal ini tentu saja membuat Duan Zhengming semakin penasaran, namun yang membuatnya lebih terkejut adalah saat mengetahui identitas sebenarnya dari orang tua itu. Ternyata orang tua itu adalah Duan Yanqing, putra mahkota kerajaan Dali yang telah lama hilang. Duan Yanqing menyuruh Duan Zhengming untuk menyerahkan tahta kerajaan Dali dan pergi mengasingkan diri sebagai biksu di kuil Tianlong. Jika tidak, mereka bisa bertarung siang dan malam di tempat ini, sementara Duan Yu melakukan tindakan tidak bermoral yang akan membuat keluarga Duan merasakan rasa malu seumur hidup. Tentu saja Duan Zhengming menolak keinginan Duan Yanqing dan berusaha untuk menyingkirkannya. Keempat pengawal belum bisa mengalahkan Erniang yang dibantu Yu ketiga dan menyeret pertarungan hingga ke tempat Duan Zhengming berada. Duan Zhengchun yang baru tiba bersama istrinya melihat semua orang sedang sibuk dengan urusannya masing-masing. Pintu ruangan di mana Duan Yu terkurung meledak dan hancur berkeping-keping. Duan Yu kemudian muncul menggendong seorang wanita yang terlihat lemah dengan pakaian yang acak-acakan. Namun yang membuat semua orang terkejut adalah wanita yang digendong Duan Yu ternyata bukanlah Nonamu melainkan Zhongling. Duan Yanqing tidak mengerti bagaimana Zhongling bisa berada di ruangan itu, namun dia segera pergi sebelum masa mengeroyoknya. Yun Zhonghe tiba-tiba meraih Zhongling dan langsung membawanya sebelum semua orang bisa bereaksi. Ketua Zong segera mengejar untuk merebut putrinya. Yu ketiga tidak bisa menolak perintah Duan Yu yang telah menjadi gurunya untuk ikut membantu menyelamatkan Zhongling. Duan Zhengming memberitahu Nyonya Zong bahwa keluarga Duan akan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan oleh Duan Yu. Segera setelah Zhongling kembali, mereka akan datang untuk melamar secara resmi. Duan Zhengming kemudian mengajak anggota Duan pergi dari tempat itu. Keberadaan Zhongling di ruangan itu ternyata merupakan perbuatan dari Menteri Sipil Ba. Saat menggali terowongan untuk menyelamatkan Duan Yu, dirinya tanpa sengaja mendengar rencana Ketua Zong yang ingin mempermalukan keluarga Duan. Karena itu dia menculik Zhongling dan menyerahkannya kepada Duan Yu untuk membalas rencana jahat Ketua Zong. Duan Zhengming menjelaskan bahwa pria bertopeng yang dia lawan hari ini adalah putra mahkota Duan Yanqing. Karena sekarang putra mahkota telah kembali, Duan Zhengming bermaksud untuk menyerahkan tahta negara Dali kepadanya. Namun keinginannya itu langsung ditolak oleh Duan Zhengchun dan Menteri Sipil Ba. Meskipun putra mahkota Yanqing telah kembali, saat ini dia merupakan pemimpin dari 4 penjahat besar yang sangat kejam. Jika dia naik menjadi kaisar, negara Dali pasti akan berakhir dan rakyat akan semakin menderita. 二位说的都有道理。延庆太子之事，只有我们3个人知道，万万不可泄露出去，以免被别有用心的小人利用。
Para pengawal mengucapkan selamat kepada Duan Yu yang sebentar lagi akan menikah dengan Zhongling. Mendengar itu, Nona Mu tidak bisa menahan perasaan cemburunya dan menyerahkan kotak yang pernah dititipkan Gan Baobao kepada Duan Yu. Kotak itu berisi tempat dan tanggal lahir Zhongling yang membuat Dao Baifeng sedikit bahagia, namun tidak bagi Duan Zhengchun. Ternyata Zhongling adalah putri di luar nikah, yang berarti adalah adik Duan Yu juga. Salah seorang pengawal melaporkan bahwa kepala kuil Shaolin telah mengutus 2 orang biksu untuk mengantar surat. Mereka adalah Huizhen dan Suzu yang meminta untuk bertemu dengan Kaisar Duan Zhengming. Kaisar Duan mengucapkan terima kasih atas peringatan yang diberikan kepala kuil Shaolin. Dia juga sangat menghormati guru Xuanbei dan memuji kehebatan kungfunya. Namun hal itu membuat Suzu dan Huizhen tidak bisa menahan tangis karena guru Xuanbei telah meninggal. Kematian guru Xuanbei sangat aneh karena di ruangannya tidak ada jejak pertempuran atau penggunaan senjata rahasia. Namun semua tulang rusuk guru Xuanbei patah seperti telah terkena jurus tongkat Weda yang merupakan teknik kungfu milik guru Xuanbei. Biksu dari kuil Tianlong curiga jika guru Xuanbei telah dibunuh oleh orang dari keluarga Murong. Keluarga Murong terkenal selalu mengalahkan lawan dengan menggunakan jurus andalan lawannya. Si biksu kemudian menceritakan pengalamannya 13 tahun lalu ketika sedang mengawal salah seorang pejabat. Saat itu beberapa penjahat ingin merampok mereka dan si biksu terpaksa menggunakan jurus jari jinggang untuk membunuh para penjahat. Tanpa sengaja seorang ibu dan anak melintas dan menyaksikan pembunuhan itu. Si anak menghina jurus jari jinggang dengan mengatakan bahwa teknik itu sangat lemah. Si ibu juga mengetahui asal-usul teknik itu dan mengatakan bahwa si biksu hanya menguasai sepertiga dari jurus jari jinggang. Mendengar itu si biksu sangat kaget sekaligus ketakutan. Dia bermaksud untuk bertanya kepada mereka, namun si anak langsung menyerangnya dengan jurus jari jinggang tepat ke arah dadanya. Beruntung si biksu bisa selamat karena letak jantungnya berbeda dengan kebanyakan orang. Si ibu lalu memarahi anak itu karena gagal membunuh dalam satu pukulan dan mengatakan bahwa keluarga Murong tidak memiliki anak payah sepertinya. Si ibu lalu pergi membawa anak itu dan meninggalkan biksu muda yang terluka. Saat ini anak itu seharusnya seumuran dengan Duan Yu dan dikenal sebagai Murong Fu. Kaisar Duan menghentikan Suzu yang ingin pergi untuk balas dendam. Dia lalu memerintahkan Tianxi untuk menulis surat kepada kuil Shaolin untuk memberitahu guru Xuanzi tentang dugaannya atas kematian guru Xuanbei. Setelah kepergian Huizhen dan Suzu, Duan Zhengchun memberitahu Kaisar Duan bahwa pernikahan antara Duan Yu dan Zhongling tidak bisa dilanjutkan. Sejak bertemu kembali dengan Gan Baobao, Duan Zhengchun tidak pernah berhenti memikirkannya. Dia lalu menyuruh penjaga untuk menyiapkan seekor kuda dan pergi ke lembah Wanji untuk melihat Gan Baobao. Duan Yu menghentikan Nona Mu yang ingin pergi meninggalkan negeri Dali. Namun jika mereka tidak mati dan bereinkarnasi kembali menjadi suami istri, Nona Mu tidak akan pernah tinggal bersama Duan Yu. Nyang, 我们走。 Malam harinya Duan Yu tidak bisa tidur memikirkan kedua gadis yang hampir menjadi istrinya. Saat itu sebuah bayangan muncul di depannya dan menyeret Duan Yu ke tengah hutan. Ternyata itu adalah muridnya si Dewa Buaya Laut Selatan yang ingin memberitahu bahwa Zhongling telah diselamatkan oleh orang tuanya. Dia lalu membawa Duan Yu ke lembah Wanji untuk bertemu dengan Zhongling. Duan Zhengchun tiba di lembah Wanji dan masuk ke kamar Gan Baobao melalui jalur rahasia. Di sana dia akhirnya bisa bertemu dengan Gan Baobao secara pribadi dan mengungkapkan kerinduannya selama ini. Di luar kamarnya, Gan Baobao mendengar teriakan panik ketua Zong dan menyuruh Duan Zhengchun segera bersembunyi.